Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Mudah-mudahan pemirsa semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini saya kembali akan berbagi video pembahasan mengenai soal AKM numerasi SMP yang ada pada menu Coba AKM, Ayo Coba AKM di website pusmenjar.kemdikbud.co.id. Soalnya seperti ini, beberapa toko pakaian sedang memberikan diskon atau potongan harga. Ini merupakan gambar ilustrasi toko pakaian. Tabel berikut menunjukkan daftar harga normal sebelum diskon dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Ini tabelnya, ada nama toko, terdiri dari Toko Jaya, Toko Andini Busana, Toko Selaras, dan Toko Bagus Fashion yang memberikan diskon untuk penjualan baju dan celana mulai dari 25% sampai 10%. Kemudian untuk celana ini dibalik mulai dari 10% sampai 25%. Untuk harga satuan baju dan celana, semua toko menjual dengan harga yang sama. Untuk baju yaitu Rp80.000 dan celana Rp100.000. Jadi ini merupakan narasi yang ada pada soal AKM numerasi SMP ini, dan ini merupakan informasi dalam bentuk tabel yang disediakan dalam soal ini. Pertanyaan yang pertama saya namai dengan soal AKM numerasi SMP bagian 1. Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? A. Toko Jaya, B. Toko Andini Busana, C. Toko Selaras, D. Toko Bagus Fashion. Tentunya, untuk menjawab pertanyaan yang ada pada soal AKM numerasi SMP bagian 1 ini, kita harus berpedoman kepada informasi yang disediakan dalam soal, yaitu berupa tabel di atas tadi. Oke, saya di sini munculkan kembali tabelnya. Kemudian kita amati dan telaah informasi yang ada pada soal tersebut sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan pada soal ini. Di sini pertanyaannya adalah, Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama dan ingin mendapatkan harga yang paling murah. Untuk mengetahui toko mana yang menjual baju dan celana yang paling murah, tentunya kita di sini harus menghitung harga setelah diskon dari masing-masing toko tersebut. Untuk menghitung besaran diskon, kemudian harga setelah diskon, banyak sekali caranya pemirsa semuanya. Ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus persentase diskon ini. Ambil contoh misalkan kita mengambil Toko Jaya yang menyediakan diskon baju 25%. Artinya persentase 25% ini kita hitung 25% itu kan 25/100. Kemudian kita kalikan dengan harga satuan. Misalkan di sini kita ambil harga baju. Jadi 25/100 dikali Rp80.000. Kita bisa menggunakan cara ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara dari persentase diskon ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi untuk 25% ini kita ketahui sama dengan 1/4. Kemudian untuk 20% itu sama dengan 1/5, 15% itu sama dengan 3/20, dan 10% itu sama dengan 1/10. Nah, rumus untuk mengubah dari persentase ke pecahan ini sebenarnya sama. Seperti halnya 25/100 itu kan sama-sama dibagi 25. Berarti ini 25 dibagi 25 hasilnya 1, dan 100 dibagi 25 itu hasilnya adalah 4. Jadi 25% itu adalah 1/4 atau 1/4. Nah, kalau kita sudah menguasai bentuk-bentuk pecahan ini dari persentase diskon yang diketahui, maka kita akan sangat mudah untuk mengetahui besaran diskon dari baju dan celana masing-masing toko di sini. Untuk lebih mudahnya,
kita akan tambahin di sini tabelnya untuk menghitung besaran diskon dari baju dan celana masing-masing toko. Yang pertama, kita akan menghitung besaran diskon baju dari masing-masing toko. Yang pertama, di sini Toko Jaya menyediakan diskon baju sebesar 25%. 25% itu kan sama dengan seperempat. Berarti seperempatnya dari 80.000 itu sama dengan 80.000 dibagi 4. Atau kita misalkan simpan dulu ke 40 ini. Jadi kita ambil bilangan yang paling depan ini 8 dibagi 4 hasilnya 2. Tambahin ke 40 ini. Jadi besaran diskonnya adalah Rp20.000. Kemudian untuk Toko Andi Busana menyediakan diskon untuk baju itu 20%. 20% itu sama dengan 1/5. Di sini berarti besaran diskonnya adalah 80.000 dibagi 5. Kita ambil misalkan dua angka, 80 dibagi 5, hasilnya kan 16. Berarti besaran diskon untuk baju di Toko Andi Busana adalah 16.000. Kemudian untuk toko selaras di sini menyediakan diskon 15%, berarti sama dengan 3/20. Perhitungannya adalah kita ambil di sini 80 dibagi 20, hasilnya adalah 4. 4 kali 3 adalah 12 ditambah 0,3. Jadi besarannya adalah 12.000. Yang terakhir adalah toko Bagus Fashion. Di sini menyediakan diskon baju 10%. 10% itu kan sama dengan 1/10. Artinya di sini 80.000 dibagi 10. Atau kita ambil 80 dibagi 10 hasilnya adalah 8. 8 ditambahin 0-nya 3 berarti Rp8.000. Nah, jadi kita sudah selesai menghitung besar diskon untuk baju masing-masing toko di sini. Selanjutnya kita akan menghitung besar diskon celana dari masing-masing toko. Kita lihat di sini diskon celana untuk Toko Jaya menyediakan diskon 10% dan di sini harga satuan dari setiap toko itu adalah Rp100.000. Berarti 10% itu sama dengan 1/10. Kita ambil dua bilangan depan ini 10. 10 dibagi 10 adalah 1. 1 kali 1, 1. Ditambahin 0-nya 4. Jadi besarnya adalah Rp10.000. Bisa juga kita menggunakan cara ketika di sini besarannya adalah 100.000, kemudian di sini diskonnya adalah 10%, 100% kan sama dengan harga itu sendiri, 100.000. Ketika nolnya berkurang 1, kita tinggal buang di sini nolnya 1. Jadi ketika 100.000 dibuang nolnya 1, itu sama dengan 10.000. Bisa juga menggunakan perhitungan seperti ini. Kemudian untuk Toko Andi Busana menyediakan diskon celana 15%. 15% itu sama dengan 3/20. Berarti di sini kita ambil 3 bilangan di depan ini. 100 dibagi 20 itu hasilnya 5. Kemudian 5 kita kalikan 3, 15. Dan ditambahin nolnya 3. Jadi besarnya adalah Rp15.000. Kemudian untuk toko selaras, besar diskon celana di sini adalah 20%. 20% itu sama dengan 1/5. Berarti kita ambil misalkan dua bilangan di depan ini, 10 dibagi 5 adalah 2. 2 kali 1, 2. Tambahin nolnya 4. Berarti besarnya adalah Rp20.000. Atau kita mengambil cara perhitungannya ketika 10% adalah 10.000, berarti 20% adalah 2 kali lipatnya. Kita kalikan 2 saja, 10.000 dikali 2 adalah Rp20.000. Kemudian di sini untuk Toko Bagus Fashion menyediakan diskon celana 25%, itu sama dengan 1/4. Berarti kita bagi di sini 100 dibagi 4 adalah 25. Kita tambahin nolnya 3. Berarti besar diskonnya adalah Rp25.000. Jadi kita sudah menghitung besaran diskon celana dari masing-masing toko. Nah, di sini kita sudah selesai menghitung besar diskon baik itu baju ataupun celana dari masing-masing toko. Nah, setelah kita
mengetahui besaran diskon baju dan celana dari masing-masing toko, berarti selanjutnya kita akan menghitung berapa harga setelah diskon. Untuk lebih mudahnya, kita tambahin lagi di sini tabelnya seperti ini. Jadi di sini harga setelah diskon. Yang pertama kita akan menghitung harga setelah diskon untuk baju dari masing-masing toko. Yang pertama untuk toko Jaya, harga bajunya di sini adalah 80.000. Dikenai diskon 20.000 berarti harga setelah diskonnya adalah Rp60.000. Kemudian untuk toko Andi Busana 80.000 dikurang 16.000 itu hasilnya adalah 64.000. Kemudian untuk toko Selaras 80.000 dikurang 12.000 hasilnya adalah 68.000. Dan yang terakhir untuk toko Bagus Fashion di sini 80.000 dikurang 8.000 hasilnya adalah 72.000. Kemudian untuk celana harga setelah diskon kita hitung di sini harga satuannya adalah Rp100.000. Untuk toko Jaya 100.000 dikurang 10.000 besarnya adalah Rp90.000. Kemudian untuk toko Andi Busana 100.000 dikurang 15.000 besarnya adalah Rp85.000. Kemudian untuk toko Selaras 100.000 dikurang 20.000 besarnya adalah Rp80.000. Dan yang terakhir toko Bagus Fashion 100.000 dikurang 25.000 besarnya adalah Rp75.000. Jadi di sini kita sudah mengetahui harga setelah diskon untuk baju dan celana dari masing-masing toko yang ada di sini. Kemudian yang terakhir, untuk lebih mudah, kita tambahkan satu tabel lagi di sini untuk mengetahui berapa sih harga baju dan celana setelah diskon dari masing-masing toko. Jadi untuk mengetahui harga baju dan celana setelah diskon, kita tinggal menjumlahkan saja harga di sini. Untuk toko Jaya kita jumlahkan 60.000 ditambah 90.000, hasilnya adalah 150.000. Kemudian untuk toko Andi Busana 64.000 ditambah 85.000, hasilnya adalah 149.000. Kemudian untuk toko Selaras 68.000 ditambah 80.000, hasilnya adalah 148.000. Dan yang terakhir untuk toko Bagus Fashion 72.000 ditambah 75.000, hasilnya adalah 147.000. Nah, jadi kita sudah selesai menghitung besaran diskon, harga setelah diskon, kemudian harga baju dan celana setelah diskon. Perlu saya sampaikan, ketika pemirsa semuanya ataupun adik-adik apalagi yang akan menjadi calon peserta asesmen nasional yang berpikir, wah, untuk menyelesaikan satu soal saja panjang banget nih, menyita waktu yang lama. Nah, jadi adik-adik ataupun pemirsa semuanya tidak usah khawatir. Meskipun kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghitung suatu permasalahan atau soal yang seperti ini, tetapi data yang sudah kita dapatkan ini bisa dipakai untuk beberapa pertanyaan berikutnya. Bahkan bisa sampai 5-6 pertanyaan. Jadi hasil ini bukan dipakai hanya untuk satu soal saja. Dan ini yang merupakan salah satu sifat dari soal AKM. Sekali kita menelaah, sekali kita memecahkan masalah untuk dipakai beberapa pertanyaan atau soal-soal berikutnya. Jadi yang menyita waktu cukup lama itu hanya di awal-awal saja. Bagaimana kita mengamati, menelaah, kemudian menarik kesimpulan untuk pemecahan masalah saja. Kesananya, setelah kita paham mendapatkan data yang salah satu contohnya seperti ini, kita akan bisa menjawab soal-soal berikutnya dengan cukup mudah. Kalau seperti pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali kita menyelesaikan masalah, itu bisa dipakai untuk beberapa masalah atau pertanyaan yang lain. Oke, kita kembali ke persoalan bagian satu ini. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui toko mana nih yang menjual baju dan celana paling murah. Jadi di sini sudah kita dapatkan harga setelah diskon dari baju dan celana yang dijual di toko yang paling murah adalah
toko Bagus Fashion, yaitu menjual dengan harga 147.000. Jadi di sini pilihannya adalah D, toko Bagus Fashion. Oke, kita lanjut ke soal bagian 2. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan pembelian pakaian di toko Jaya. Berilah tanda checklist pada setiap pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama, membeli 3 baju di toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Kemudian, harga satu baju setelah diskon di toko Jaya paling murah. Demikian juga harga satu baju dan satu celana setelah diskon. Pernyataan yang ketiga, besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana di toko Jaya sama dengan harga satu baju setelah diskon di toko yang sama. Jadi apabila optionnya bentuk kotak-kotak seperti ini menandakan bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada pada soal berikutnya, kita tinggal menggunakan data yang sudah kita dapatkan di awal tadi. Jadi ini data kita di awal tadi yang sudah kita hitung bersama-sama. Kemudian kita tinggal pecahkan masalah ini. Membeli 3 baju di toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Jadi yang kita tinjau di sini hanya toko Jaya saja. Kita lihat harga baju di toko Jaya ini harga normal 80.000 ketika dikalikan 3 berarti hasilnya adalah 240.000. Katanya di sini sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Kita lihat di sini harga diskon untuk baju di toko Jaya harganya adalah 60.000 setelah diskon. Kita kalikan 4, hasilnya adalah 240.000. Berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Harga satu baju setelah diskon di toko Jaya paling murah. Nah, ini harga satu baju di toko Jaya adalah 60.000. Demikian juga harga satu baju dan satu celana setelah diskon. Apakah di sini paling murah harga satu baju dan satu celana setelah diskon? Ternyata justru ini yang paling mahal. Yang paling murah adalah di toko Bagus Fashion. Berarti pernyataan yang kedua salah. Jadi kalau salah kita tidak usah checklist ya pemirsa semuanya. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana di toko Jaya sama dengan harga satu baju setelah diskon di toko yang sama. Kita lihat di sini adalah besar diskon. Berarti di sini 2 baju berarti 2 dikali 20.000 adalah 40.000 dan 2 celana 2 dikali 10.000 adalah 20.000, 40.000 ditambah 20.000 itu kan hasilnya adalah 60.000. Katanya sama dengan harga satu baju setelah diskon di toko yang sama. Berarti toko yang sama adalah toko Jaya. Ini harga baju setelah diskon. Harganya berapa? 60.000. Oh, berarti 60.000 sama dengan 60.000. Pernyataan yang ketiga benar. Bagaimana pemirsa dengan soal bagian 2 ini? Cukup mudah dan cepat kan untuk menyelesaikannya? Karena data yang kita inginkan atau data yang diminta di dalam soal ini sudah tersedia. Oke, kita lanjut ke soal bagian 3. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, selisih harga satu buah baju setelah diskon di toko Jaya dan toko Selaras adalah Rp10.000. Kemudian pernyataan yang kedua, harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion. Kita pakai data yang tadi, jadi yang di sini yang diminta adalah tentukan benar atau salah. Bentuk soal ini masih termasuk ke dalam bentuk soal pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari satu. Lebih dari satu artinya untuk beberapa pertanyaan bukan berarti lebih dari satu itu bisa benar dan salah. Nah, ini nggak bisa ya, kalau benar-benar, kalau salah ya salah. Oke, kita pecahkan untuk setiap pernyataannya.
Selisih harga satu buah baju setelah diskon di toko Jaya dan toko selaras adalah Rp10.000. Kita lihat harga baju setelah diskon di toko Jaya adalah 60.000, kemudian di toko selaras adalah 68.000. Berarti selisihnya adalah 68.000 dikurang 60.000 adalah Rp8.000. Sedangkan di sini adalah Rp10.000. Berarti pernyataan yang pertama adalah salah. Kemudian pernyataan yang kedua, harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion. Kita lihat harga celana setelah diskon. Katanya yang paling mahal adalah di toko Bagus Fashion. Kita cek nih pemirsa. Justru di sini toko Bagus Fashion itu harganya yang paling murah. Yang paling mahal adalah toko Jaya. Berarti pernyataan yang kedua ini juga salah. Oke, kita lanjut pemirsa ke bagian 4. Gunawan ingin membeli satu baju dan satu celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di toko Jaya tanpa mendapat uang kembalian. Jika ingin mendapat uang kembalian sebesar Rp2.000, Gunawan harus belanja di toko. Nah, di sini tersedia kotak kosong yang perlu kita isi. Jadi, bentuk soal yang seperti ini adalah isian singkat. Jadi, untuk bentuk soal isian singkat ini, kan namanya isian singkat. Isinya bisa bentuk bilangan ataupun bentuk kata. Oke, kita lihat kembali data yang sudah kita dapatkan di awal tadi. Jadi di sini kita sama-sama telaah pemirsa semuanya. Di sini ada informasi bahwa uang Gunawan itu cukup untuk membeli satu baju dan satu celana tanpa kembalian di toko Jaya. Nah, ini toko Jaya, harga baju dan celananya berarti di sini adalah Rp150.000. Berarti uang Gunawan itu besarnya adalah Rp150.000. Nah, jika Gunawan ingin mendapat uang kembalian sebesar Rp2.000, berarti Gunawan harus belanja di toko mana? Nah, gampang sekali pemirsa. Jadi selisih 2.000 berarti 150.000 dikurang 2.000. Hasilnya adalah 148.000. Kita cek di sini yang menjual baju dan celana dengan harga 148.000 adanya di sini. Berarti dia harus membeli baju dan celana di toko selaras. Jadi kita tinggal ketikkan jawabannya di sini adalah selaras. Oke, kita lanjutkan ke bagian 5. Harga baju dan celana menjadi berbeda di setiap toko setelah dihitung dengan diskon. Pasangkan jenis barang dan nama toko pada kolom sebelah kiri dengan harga yang tepat setelah diskon pada kolom sebelah kanan. Nah, pemirsa, jadi untuk bentuk soal yang seperti ini termasuk ke dalam bentuk soal menjodohkan. Jadi kita cukup memasangkan data yang berada di sebelah kiri dengan data yang berada di sebelah kanan berdasarkan informasi yang tersedia pada soal ini. Kita munculkan kembali data yang sudah kita hitung di awal tadi. Kita akan cek di sini ya pemirsa semuanya. Ayo kita sama-sama telaah. Yang pertama untuk jenis barang dan toko, ingat ya di sini adalah setelah diskon. Harga satu baju di toko Bagus Fashion. Berarti kita lihat toko Bagus Fashion di sini adalah harga satu baju setelah diskon. Harganya adalah Rp72.000. Oh, berarti pasangannya adalah ke sini nih pemirsa semuanya. Jadi kita tinggal klik nanti itu, kemudian kita tinggal pasangkan ke sini 72.000. Nantinya untuk bentuk soal seperti ini akan memberikan warna yang sama ketika sudah dijodohkan atau dipasangkan. Termasuk garisnya, warnanya juga akan sama. Kita lanjut. Harga satu celana di toko Andini Busana. Kita lihat toko Andini Busana, celana di sini harganya adalah Rp85.000. Kita klik di sini, harganya Rp85.000. Oh, ini ya pemirsa semuanya, kita klik. Nah, jadi di sini sudah dipasangkan dengan sebuah garis, kemudian warnanya akan sama. Oke, kita lanjut. Harga satu baju di toko Jaya. Toko Jaya, kita lihat di sini harga bajunya adalah Rp60.000. Berarti kita klik di sini harga satu baju di toko Jaya. Nah, Rp60.000 ke sini ya pemirsa. Nah, jadi ini
warnanya juga akan sama sesuai dengan pasangannya. Yang terakhir di sini adalah harga satu celana di toko selaras. Toko selaras, harga celana setelah diskon ini adalah Rp80.000. Kita klik. Nah, di sini dekat ya pemirsa, Rp80.000. Jadi ada satu harga yang tersisa di sini tidak mempunyai pasangan. Jadi seperti ini ya untuk bentuk soal menjodohkan. Mudah kan pemirsa? Karena kita sudah mendapatkan data di awal tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuni memiliki uang Rp200.000 dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak, di toko mana saja? Ini ada keterangan, baju dan celana boleh dibeli pada toko yang berbeda. Jadi di mana saja ia harus membeli. Jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya? Jelaskan jawabanmu. Di sini ada kotak panjang yang menandakan bahwa bentuk soal 6 ini bentuknya adalah soal uraian. Jadi kalau bentuk soalnya uraian, kita bisa mengetikkan di sini panjang lebar sesuai dengan jawaban kita masing-masing. Kita munculkan kembali data yang sudah kita hitung di awal tadi. Ayo kita sama-sama telaah pemirsa semuanya. Di sini Yuni memiliki uang Rp200.000. Ia ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Jadi membelinya boleh di toko manapun asalkan dia mendapatkan sisa uangnya paling banyak. Artinya kalau Yuni di sini menginginkan sisa uang paling banyak, berarti dia harus mencari harga yang paling murah untuk setiap baju dan celana. Kita lihat ke sini pemirsa semuanya. Harga setelah diskon dari masing-masing baju dan celana yang paling murah. Untuk baju itu ada di Toko Jaya. Kemudian untuk celana itu ada di Toko Bagus Fashion. Jadi kita sudah mendapatkan ya. Yuni harus membeli baju di Toko Jaya. Kemudian harus membeli celana di Toko Bagus Fashion. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya dalam satu soal ini. Jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya? Berarti kita harus menjumlahkan 60.000 ditambah dengan Rp75.000. 60.000 ditambah Rp75.000, hasilnya adalah Rp135.000. Nah, di sini Yuni memiliki uang Rp200.000. Selisihnya dikurang Rp135.000 itu sama dengan Rp65.000. Setelah kita bisa memecahkan masalahnya, kemudian kita tinggal ketikkan di kolom yang tersedia di sini. Yang pertama, baju di Toko Jaya dan celana di Toko Bagus Fashion. Kemudian untuk sisa uangnya itu sebesar Rp65.000. Kemudian di sini jelaskan jawabanmu. Alasannya adalah karena diskon baju paling besar ada di Toko Jaya dan diskon celana paling besar ada di Toko Bagus Fashion. Artinya adalah jika diskon paling besar, maka akan memberikan harga yang paling murah. Oke pemirsa, bagaimana bisa difahami? Jadi untuk satu narasi yang menyediakan informasi berupa tabel di atas tadi, itu bisa digunakan untuk menjawab 6 pertanyaan yang ada pada soal KM numerasi jenjang SMP ini. Apabila pemirsa memiliki pertanyaan ataupun memiliki trik yang lebih cepat, silakan bisa dicantumkan komentarnya di kolom komentar. Mudah-mudahan pembahasan soal KM numerasi untuk jenjang SMP ini bermanfaat, dan apabila dirasa video ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silahkan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak teman-teman kita, pemirsa yang lainnya, yang belum mengetahui mengenai pembahasan soal AKM numerasi jenjang SMP seperti ini. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.